Pernahkah kamu mendengar obat keabadian yang mengakibatkan kemalangan itu sendiri? Cerita itu pernah ada di dunia ini, tepatnya di Tiongkok. Inilah cerita dari Kaisar Cina, Qin Shi Huang, sang kaisar yang terobsesi dengan ramuan keabadian. Di dataran luas Tiongkok kuno, pada masa ketika negeri terpecah dalam banyak kerajaan yang saling berperang, lahirlah seorang anak yang kelak mengubah jalannya sejarah. Ia tumbuh di tengah intrik politik, pengkhianatan, dan ambisi besar yang membara di setiap sudut istana. Sejak usia muda, ia telah menyaksikan bahwa kekuasaan bukan hanya soal tahta, tetapi tentang kendali penuh atas dunia yang kacau. Ketika takdir menempatkannya sebagai penguasa negara Qin, tekadnya menjadi jelas, menyatukan seluruh wilayah yang terpecah di bawah satu panci. Dengan strategi militer yang cermat, pasukan yang disiplin, dan pemimpin-pemimpin yang setia, ia memulai penaklukan demi penaklukan. Satu persatu, kerajaan-kerajaan besar runtuh, hingga akhirnya seluruh daratan berada di bawah kendalinya. Ia kemudian dikenal sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama yang mempersatukan Tiongkok. Namun, penyatuan itu tidak hanya terjadi melalui pedang. Ia membentuk sistem pemerintahan terpusat, menyatukan hukum, mata uang, tulisan, dan bahkan ukuran standar, menciptakan fondasi bagi sebuah peradaban yang lebih teratur dan kuat. Di balik keberhasilannya, terdapat sisi lain yang penuh ketakutan. Kekuasaan absolut membuatnya curiga terhadap siapapun yang dianggap mengancam stabilitas. Buku-buku dibakar, pemikiran yang berbeda ditekan, dan para cendekiawan yang menentang dihilangkan dari sejarah. Ia berusaha mengendalikan bukan hanya wilayah, tetapi juga pikiran rakyatnya. Ambisinya tidak berhenti pada dunia yang terlihat. Ketakutan akan kematian mendorongnya mencari keabadian. Ia mengirim utusan ke berbagai penjuru untuk menemukan ramuan hidup abadi, sementara pembangunan makam megah dimulai jauh sebelum akhir hayatnya. Di bawah tanah, ribuan patung prajurit dibentuk dengan detail luar biasa, seolah siap menjaga sang kaisar bahkan setelah kematian. Warisan yang ditinggalkannya tetap berdiri hingga kini. Tembok-tembok panjang yang kemudian dikenal sebagai Great Wall of China mulai dibangun untuk melindungi negeri dari ancaman luar. Di sisi lain, kompleks pemakamannya yang legendaris, termasuk Terracotta Army, menjadi saksi bisu ambisi besar seorang manusia yang ingin menaklukkan waktu. Ketika akhirnya ajal menjemput, ia meninggalkan sebuah kekaisaran yang bersatu, namun juga rapuh oleh ketakutan dan penindasan. Dinasti yang dibangunnya tidak bertahan lama, tetapi pengaruhnya mengakar dalam sejarah selama ribuan tahun. Kisahnya adalah tentang kekuasaan tanpa batas, visi yang mengubah dunia, dan ketakutan mendalam terhadap sesuatu yang tidak dapat dikalahkan, kematian. Setelah kepergian Qin Shi Huang, bayang-bayang kekuasaannya masih menyelimuti seluruh negeri. Kekaisaran yang ia bangun berdiri megah, namun di balik kemegahan itu tersembunyi retakan yang mulai melebar. Rakyat yang selama ini hidup dalam tekanan hukum yang keras dan kerja paksa, mulai merasakan kelelahan yang mendalam. Tahta diwariskan kepada putranya, Qin Ersi, yang naik ke puncak kekuasaan bukan melalui kekuatan pribadi, melainkan melalui intrik dan manipulasi istana. Di belakangnya, para pejabat berpengaruh mengendalikan arah pemerintahan, menjadikan kekaisaran sebagai alat bagi kepentingan mereka sendiri. Keputusan-keputusan yang diambil semakin menjauh dari kebutuhan rakyat, dan ketidakpuasan mulai tumbuh di berbagai wilayah. Di desa-desa yang jauh dari pusat kekuasaan, bisikan perlawanan mulai terdengar. Para petani yang dipaksa bekerja tanpa henti, membangun jalan, istana, dan benteng, mulai kehilangan rasa takut mereka. Ketika harapan terhadap keadilan lenyap, keberanian pun muncul. Pemberontakan kecil berubah menjadi gelombang besar yang tak terbendung. Di tengah kekacauan itu, muncul tokoh-tokoh baru yang membawa semangat perubahan. Salah satunya adalah Liu Bang, seorang pria dari kalangan sederhana yang memahami penderitaan rakyat. Dengan kecerdikan dan kemampuan memimpin, ia mengumpulkan kekuatan dari mereka yang tertindas. Di sisi lain, berdiri Xiang Yu, seorang jenderal kuat dengan kemampuan tempur luar biasa, yang juga berambisi merebut kendali atas negeri yang sedang runtuh. Kekaisaran Qin yang dulu tampak tak tergoyahkan, kini terjebak dalam pusaran perang saudara. Kota-kota jatuh, pemerintahan pusat melemah, dan kekuasaan perlahan terlepas dari genggaman keluarga kekaisaran. Pada akhirnya, dinasti yang dibangun dengan kekuatan besi itu runtuh hanya dalam waktu singkat setelah kematian pendirinya. Dari abu kehancuran itu, muncul tatanan baru. Liu Bang berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan mendirikan Han Dynasty, membuka babak baru dalam sejarah Tiongkok. Berbeda dengan pendahulunya, pemerintahan baru ini berusaha menyeimbangkan kekuasaan dengan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Meski dinasti Qin telah lenyap, jejaknya tidak pernah benar-benar hilang.
Sistem pemerintahan terpusat, standar hukum, dan fondasi persatuan wilayah tetap menjadi warisan yang membentuk masa depan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan mungkin dapat menyatukan dunia, tetapi tidak selalu mampu mempertahankannya. Sejarah pun terus bergerak, membawa pelajaran dari masa lalu ke masa depan. Sementara nama Qin Shi Huang tetap dikenang sebagai sosok yang mengubah wajah sebuah peradaban untuk selamanya. Di bawah pemerintahan Liu Bang, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Gaozu, negeri yang sebelumnya porak-poranda perlahan dipulihkan. Ia belajar dari kejatuhan dinasti Qin, mengurangi beban rakyat, dan memberi ruang bagi kehidupan yang lebih manusiawi. Kekuasaan tidak lagi sepenuhnya ditegakkan dengan ketakutan, melainkan dengan keseimbangan antara hukum dan kebijakan yang bijak. Dari sinilah, Han Dynasty mulai tumbuh menjadi salah satu era paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Waktu terus berjalan, generasi demi generasi berganti. Sistem yang pernah dibangun oleh Qin Shi Huang tetap menjadi fondasi pemerintahan, meskipun telah disempurnakan. Jalan-jalan yang dahulu dibangun untuk mobilisasi pasukan, kini menghubungkan perdagangan. Standarisasi tulisan mempermudah komunikasi lintas wilayah. Tembok pertahanan yang dirintis pada masa lalu terus diperkuat, menjaga negeri dari ancaman luar. Namun, jauh di bawah tanah, makam megah Sang Kaisar pertama tetap tersembunyi dalam keheningan. Ribuan prajurit tanah liat berdiri tanpa bergerak, menjaga tuannya dalam dunia yang tak tersentuh waktu. Terracotta Army menjadi simbol ambisi yang melampaui kehidupan itu sendiri. Sebuah usaha manusia untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan setelah kematian. Berabad-abad kemudian, kisah tentang Sang Kaisar berubah menjadi legenda. Ia dikenang sebagai penyatu negeri, sekaligus penguasa yang keras. Sebagian melihatnya sebagai pahlawan yang menciptakan fondasi sebuah peradaban besar. Sementara yang lain, mengingatnya sebagai sosok yang menindas, demi mencapai tujuannya. Kedua pandangan itu hidup berdampingan, membentuk gambaran utuh tentang seorang manusia dengan ambisi luar biasa. Di masa yang jauh dari era kekaisaran, dunia menemukan kembali jejak-jejaknya. Para penjelajah dan arkeolog mengungkap peninggalan yang terkubur selama ribuan tahun. Saat patung-patung prajurit itu kembali melihat cahaya, dunia modern tersadar akan besarnya skala mimpi yang pernah dimiliki oleh seorang penguasa kuno. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang bangkit dan runtuhnya sebuah dinasti. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, ambisi, dan warisan yang melampaui zaman. Dinasti Qin memang berakhir, tetapi pengaruhnya terus hidup dalam setiap bagian sejarah Tiongkok berikutnya. Dan di antara arus waktu yang tak pernah berhenti, nama Qin Shi Huang tetap berdiri sebagai awal dari sebuah perubahan besar. Sebuah titik di mana dunia yang terpecah menjadi satu, meski harus dibayar dengan harga yang tidak sedikit. Kisah itu pun mencapai akhirnya, bukan sebagai penutup, melainkan sebagai awal dari sejarah panjang yang terus berlanjut hingga hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kami akan terus mengajak Anda untuk mendengarkan cerita-cerita sejarah yang ada di seputar dunia yang luas ini.